Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Tioko dengan NIM 111241083 dari Prodi S1 Manajemen ingin mempresentasikan materi tentang pengembangan karakter dan kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara untuk mencapai keberhasilan profesional dan sosial. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Pengembangan pendidikan karakter dan kompetensi lulusan Undira untuk mencapai keberhasilan profesional dan sosial. Selamat datang. Universitas Dian Nusantara atau Undira merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Sebelum bertempat di Jatirangon Cibubur, kampus kedua Undira, Jakarta sempat berlokasi di Kalimalang, Bekasi. Sejak tahun 2021, kampus Cibubur yang merupakan kampus kedua Undira resmi beroperasi. Tujuan presentasi ini adalah menjelaskan bagaimana lulusan Undira dapat mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup profesional dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara. Yang pertama, lulusan memiliki keahlian dalam bidang keilmuan spesifik. Kedua, mampu mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup profesionalitas. Ketiga, menghasilkan inovasi dan solusi untuk masalah sosial dan profesional. Keempat, keterampilan analisis informasi yang kompleks dan pengambilan keputusan profesional. Kelima, kepemimpinan yang efektif, bertanggung jawab, dan peka terhadap isu sosial. Keenam, kemampuan komunikasi dalam tim dan adaptasi dunia kerja. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara berdasarkan CPMK, sikap religius dan etika dalam lingkup profesional. Kedua, ketaatan pada hukum, disiplin dan integritas. Ketiga, pengembangan karakter dengan kinerja mandiri dan bermutu. Keempat, kolaborasi dan kerjasama yang sinergis dalam lingkup individu dan tim. Kelima, peran aktif dalam konteks sosial dan profesional. Menjaga nilai-nilai ketuhanan dalam profesionalisme. Pengaruh nilai ketuhanan dalam etika profesional. Bentuk integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Dorong keadilan, empati, dan nilai kemanusiaan. Spiritualitas, kesadaran diri dan makna hidup, bukan sekedar agama. Perlu keseimbangan antara nilai spiritual dan logika, tantangan, tekanan kerja dan konflik nilai. Solusi, refleksi diri, lingkungan suportif dan pemimpin etis. Penerapan nilai ketuhanan, bekerja dengan niat ibadah, menjaga kejujuran, bersikap adil, menjaga ucapan dan sikap, menjalankan ibadah tepat waktu. Memahami Big Five Personality untuk mencapai prestasi. Ekstraversi, aktif dan sosial atau pendiam. Keterbukaan, kreatif dan terbuka atau suka rutinitas. Neurotisisme, mudah cemas atau stabil dan tenang. Kesesuaian, ramah, kooperatif atau keras kepala. Ketelitian, disiplin dan rapi atau ceroboh. Berikut ini adalah contoh-contoh dari beberapa Big Five Personality. Pemahaman diri atau kunci prestasi kerja. Kenali diri, memaksimalkan kelebihan, perbaiki kekurangan. Kelola emosi, tetap tenang dan rasional. Komunikasi efektif, hubungan kerja jadi lebih baik. Keputusan bijak, sesuai nilai dan tujuan. Adaptif, mudah menyesuaikan diri. Termotivasi, kerja lebih semangat dan puas. Cara menerapkan pemahaman tentang kepribadian dalam beradaptasi di lingkungan kerja di multikultural. Hargai perbedaan kepribadian, misalnya introvert atau extrovert. Kelola emosi dan stres secara bijak dalam menghadapi perbedaan. Fleksibel dalam gaya kerja, sesuai preferensi rekan. Sesuaikan cara komunikasi dengan kepribadian masing-masing. Tumbuhkan empati, pahami budaya mempengaruhi kepribadian. Atur kerja tim berdasarkan kepribadian untuk hasil yang optimal. Berpikir positif untuk meningkatkan kinerja. Pentingnya sikap mental positif di dunia kerja. Manfaat berpikir positif. Menjaga kesehatan mental, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan produktivitas, lebih semangat dan fokus saat bekerja, mempererat hubungan kerja, komunikasi dan kerjasama jadi lebih baik. Contoh penerapan, melihat tantangan sebagai peluang, self-talk positif saat menghadapi tekanan, fokus pada solusi bukan masalah, menerima kritik sebagai pembelajaran, tetap bersyukur meski hasil belum maksimal. Manajemen waktu untuk produktivitas dan profesionalisme.
Manajemen waktu untuk efisiensi kerja. Prioritaskan tugas, gunakan Eisenhower Matrix untuk memisahkan tugas penting dan mendesak. Gunakan teknik Pomodoro, kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Time blocking, tentukan waktu khusus untuk setiap tugas. Delegasi tugas, serahkan tugas yang bisa dikerjakan orang lain. Pentingnya menetapkan prioritas. Tentukan tugas mendesak di pekerjaan dan sesuaikan kegiatan pribadi dengan tujuan hidup. Alat dan teknik pengelolaan waktu. To-do list. Daftar tugas yang harus diselesaikan. Aplikasi, gunakan Trello, Asana, atau Todoist. Timer, batas waktu untuk setiap aktivitas. Membangun karakter sukses untuk keberhasilan profesional. Karakter pemimpin visioner, visi jelas, menentukan arah masa depan. Inspiratif, memotivasi tim, adaptif, fleksibel menghadapi perubahan, keberanian, mengambil keputusan sulit, empati, memahami kebutuhan tim, integritas dan profesionalisme. Integritas membangun kepercayaan, profesionalisme menjaga kualitas dan hubungan jangka panjang. Contoh karakter sukses: Nelson Mandela, kepemimpinan dan empati. Steve Jobs, visi inovatif dan keberanian. Oprah Winfrey, empati, kerja keras, dan integritas. Etika pergaulan dalam dunia kerja. Etika pergaulan di tempat kerja. Perilaku sopan, saling menghormati, dan profesional dalam hubungan antar rekan kerja. Cara menjalin hubungan profesional yang sehat. Komunikasi terbuka, hormati perbedaan, bekerja sama dalam tim, tunjukkan empati, jaga batas profesional. Menangani konflik secara etis, dengarkan semua pihak, cari solusi bersama, jaga emosi, pendekatan diplomatis, libatkan mediator jika perlu. Menjaga lingkungan kerja yang sehat dan toleran. Toleransi sebagai fondasi kerjasama. Toleransi menciptakan kerjasama yang harmonis dengan menghormati perbedaan. Menangani dan menghindari perundungan atau bullying. Edukasi dan kesadaran tentang pentingnya saling menghormati. Tindakan tegas terhadap perundungan. Dukungan untuk korban. Pentingnya kebijakan anti kekerasan seksual, menjaga integritas dan kenyamanan dengan kebijakan anti kekerasan seksual, menciptakan lingkungan kerja inklusif dan aman. Pendidikan inklusif tentang keberagaman, kebijakan jelas melawan diskriminasi, dukungan untuk karyawan rentan, evaluasi rutin kebijakan dan budaya kerja. Kesimpulan, relevansi pengembangan karakter dan kompetensi lulusan integrasi nilai. Gabungkan nilai ketuhanan, etika, kepemimpinan, dan kolaborasi untuk mencapai kesuksesan profesional. Pembelajar sepanjang hayat, lulusan harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Kesimpulan, lulusan Universitas Dian Nusantara yang mengintegrasikan nilai-nilai ini dan terus berkembang akan lebih siap menghadapi tantangan dunia profesional. Sekian presentasi dari saya mengenai pengembangan karakter dan kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara untuk mencapai keberhasilan profesional dan sosial. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.